Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali akan membaca Syarah Manhajil Haq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, dan pada pertemuan ini kita sampai pada pertemuan yang ke-13, yaitu masuk pada halaman atau masih dalam halaman yang ke-20. Ini masuk pada bait syair yang ke-6 ya. Pada bait syair yang ke-6 ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, tusabbihuhul amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Tusabbihuhu, bertasbih kepadanya, mensucikan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi, yaitu al-amlak. Al-amlak ini kalau kita lihat pada kamus, dia adalah bentuk jamak dari beberapa kata, bisa dari kata al-mulk, bisa dari kata al-milk, bisa dari kata al-malik. Al-mulk yaitu kekuasaan, al-milk yaitu kepemilikan, al-malik yaitu raja. Tapi yang dimaksud di sini wallahu taala alam adalah segala makhluk, seluruh makhluk yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta al-ardu, bumi, was-sama, langit, dan seluruh makhluk, mereka semua tusabbihuhu, mensucikan Allah taala, haqqan, dengan sesungguhnya ya. Mereka mensucikan Allah taala, bertasbih kepada Allah taala dengan sesungguhnya, wa tahmadu, dan mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan bait syair ini dengan mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44, di mana Allah taala berfirman, tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah taala, as-samawatu sab'u, langit-langit yang 7, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang berada di dalamnya. Ini maksudnya adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun, in di sini maknanya adalah penafian ya. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu di antara makhluk ya, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan dia bertasbih, mensucikan Allah taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Bagaimana mereka bertasbih, bagaimana mereka mensucikan Allah taala, kalian tidak memahaminya ya. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia Allah taala adalah zat yang halim dan ghafur. Halim dan Ghafur adalah dua nama Allah Ta'ala dan mengandung sifat Allah Ta'ala al-hilm dan al-maghfirah. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat penyantun ya. Tidak mudah yakni mengazab kepada hambanya, tetapi Allah Ta'ala memberikan masa kepada hambanya, memberikan tempo kepada hambanya sehingga hamba tersebut bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara makna al-hilm ya, diantara makna al-hilmu ya. Kemudian Al-Ghafur, dia adalah Allah Ta'ala yang maha pengampun. Allah Ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas, sehingga Allah Ta'ala memiliki nama Al-Ghafur. Kemudian Syekh menjelaskan tentang tasbih ini, tentang tasbihnya seluruh makhluk ini. Beliau mengatakan, was-sahihu anna hadha at-tasbiha wal hamda li hadhihi al-kainati bilisanil maqali wallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun ya. Dan yang sahih, yang benar ya,
bahwasanya tasbih dan pujian yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini adalah bilisanil maqal, adalah dengan ucapan lisan. Lisanul maqal adalah ucapan lisan, maksudnya dengan perkataan, ya. Terkadang kita dapatkan kalimat dari para ulama, ada lisanul maqal, ada lisanul hal, ya. Kalau lisanul maqal adalah perkataan yang diucapkan, adapun lisanul hal adalah keadaan-keadaan mereka, ya, kondisi mereka. Tapi yang dimaksud di sini, kata Syekh Abdul Razak, tasbih itu benar-benar dengan lisanul maqal, yaitu dengan ucapan dan perkataan mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan Allah tabaraka wa ta'ala dia itu maha mampu atas segala sesuatu. Yani Allah Ta'ala maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang kita anggap dia tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa mengeluarkan perkataan, bisa berbicara, ya. Allah maha mampu atas segala sesuatu, ya. Dan di sini beliau menyampaikan sebagian contoh dari hal tersebut tentang kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang ini sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala bisa menjadikan sesuatu itu bisa berbicara. Walaqad ra'a as-sahabatu min dzalika ayatin, dan para sahabat radhiyallahu anhum telah melihat di antara hal itu beberapa ayat, beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini tentang hal ini, tentang tasbihnya benda-benda yang kita anggap tidak bisa berbicara. Fasami'u hasayatin tusabbihu fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat pernah mendengar kerikil-kerikil ini bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ada satu batu di Makkah yang dahulu mengucapkan salam kepadaku. Batu bisa mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tadi kerikil-kerikil bisa bertasbih, ya, ketika berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahuwa tasbihun wa hamdun wa thana'un 'ala Allah tabaraka wa ta'ala bilisanil maqali wa laysa bilisanil hal. Maka itu adalah tasbih, ya, wa hamdun dan pujian, wa thana'un dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah tabaraka wa taala bilisanil maqal, dengan perkataan, dengan ucapan, ya, wa laysa bilisanil hal, bukan dengan sekedar keadaan saja, bukan dengan sekedar kondisi ataupun keadaan saja, tetapi benar-benar dengan ucapan ataupun perkataan. Nah, kemudian beliau menukilkan perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, wa tahqiqu anna tasbih al-jibali wat-tayri ma'a Dawud al-madhkura tasbihun haqiqiyyun. Ya. Dan yang benar, at-tahqiq, yang benar ini bahwasanya tasbihnya gunung-gunung dan juga burung-burung bersama dengan Nabi Daud al-madhkur, yang disebutkan al-madhkur yakni yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 79, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang siapa Nabi Daud alaihissalam, ya, wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, dan kami tundukkan bersama dengan Daud itu, kami tundukkan gunung-gunung dan gunung-gunung yang bertasbih bersama dengan burung-burung. Jadi gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam, ya. Yang disebutkan ini tasbihnya gunung-gunung dan burung-burung ini tasbihun hakiki, adalah tasbih yang sesungguhnya, ya, bukan kiasan, bukan majaz, tetapi dia tasbih yang sesungguhnya. Lianna Allah jalla wa ala yaj'alu laha idrakatin tusabbihu biha, karena Allah jalla wa ala telah menjadikan bagi gunung-gunung dan burung-burung tersebut idrakat, yaitu indra-indra, ya, yang dengan indra-indra tersebut tusabbihu, mereka yaitu gunung-gunung dan burung-burung tersebut bisa bertasbih. Ya'lamuha huwa jalla wa ala wa nahnu la na'lamuha, yang mana hal itu diketahui oleh Allah jalla wa ala sedangkan kita tidak mengetahuinya. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan,
wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan dia bertasbih dan dengan memuji Allah Ta'ala, ya, dia bertasbih mensucikan Allah Ta'ala dengan memujinya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang yakni memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', ada yang terbelah lalu kemudian keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu tersebut ada yang jatuh karena khasyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Di sini yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah bahwasanya batu-batu tersebut memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda yang lain selain manusia yang ternyata mereka juga bertasbih kepada Allah Ta'ala, mereka juga memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini, yaitu beban syariat ini, ya, kepada langit-langit dan bumi dan gunung-gunung. Namun ternyata mereka semua abaina, enggan, tidak mau memikul beban syariat ini. Abaina ayyahmilnaha, tidak mau untuk memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka semua itu merasa takut darinya. Ya, mereka memiliki rasa takut, ya, rasa takut di dalam memikul amanah tersebut, rasa takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala, wa qad thabata fi as-sahih wa qad thabata fi sahih al-Bukhari anna al-jad'a alladhi kana yakhtubu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma intaqala anhu bil khutbati ila al-minbari sumi'a lahu haninun. Ya, telah sahih di dalam Sahih Bukhari, telah valid, ya, di dalam Sahih Bukhari bahwasanya batang, ini batang pohon kurma yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering khutbah di dekatnya, lamman taqala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah darinya, bil khutbah, dengan khutbah beliau, ilal mimbar, kepada mimbar. Jadi ketika sebelum ada mimbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali berkhutbah ini dekat dengan satu batang pohon kurma, ya, yang mungkin terkadang dekat pohon kurma tersebut. Nah, kemudian setelah dibuatkan mimbar, maka beliau pun berpindah dari tempat tersebut dan berkhutbah di atas mimbar, sehingga batang pohon kurma tersebut pun ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumi'a lahu hanin, maka ketika Rasulullah SAW sudah meninggalkan batang pohon kurma ini, terdengar dari dari batang pohon kurma tersebut haninun, suara rintihan, ya, dia bersedih karena telah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata fi sahih Muslimin, dan telah valid dalam Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayya fi Makkah. Sungguhnya aku mengetahui ada satu batu yang dahulu mengucapkan salam kepadaku ketika di Mekkah. Wa amsalu hadza katsira, dan yang semisal ini sangat banyak, ya, semisal ini sangat banyak. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala menutup dengan perkataan beliau, wal qa'idatul muqarraratu 'inda al-ulama'i anna nusus al-kitabi was sunnati la yajuzu sarfuha an zahiriha al-mutabadir minha illa bidalilin yajibu ar-ruju'u ilaihi. Dan merupakan kaidah yang sudah tetap, sudah baku di kalangan para ulama, bahwasanya nas-nas kitab dan sunnah tidak boleh memalingkannya dari zahir nas tersebut yang mutabadir minha, yaitu yang langsung bisa difahami dari nas-nas tersebut. Jadi tidak boleh kita memalingkan
satu nas Alkitab dan As-Sunnah dari makna zahir yang kita bisa memahaminya secara langsung, illa bidalilin, kecuali dengan dalil yajibur ruju'u ilaihi, yang wajib untuk dijadikan rujukan, dalil yang wajib untuk kita merujuk kepadanya. Kalau ada dalil yang menjelaskan bahwasanya maknanya tidak sebagaimana zahir dari yang bisa difahami secara langsung dari nas tersebut, maka kita beralih kepada makna yang sesuai dengan dalil tersebut. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan beralihnya makna zahir kepada yang lain, maka kita harus mengambil makna zahir tersebut. Nah, ini nukilan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala, sekaligus sebagai akhir dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terhadap bait syair yang ke-6 ini. Baik, kita akan tuliskan beberapa pelajaran ataupun kesimpulan yang bisa kita petik dari apa yang kita baca pada pertemuan kali ini. Baik, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca tadi, yaitu bahwa seluruh makhluk benar-benar bertasbih dan memuji Allah dengan ucapan atau perkataan mereka meski kita tidak memahaminya, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita baca tadi adalah tentang sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Dicontohkan tadi adalah di mana Allah taala menampakkan kepada para sahabat adanya kerikil-kerikil di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kerikil-kerikil tersebut bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah memperdengarkan kepada para sahabat, yakni batang pohon kurma yang biasa digunakan berkhutbah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merintih ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kisah tadi tentang Allah taala menunjukkan kepada para sahabat, ya, kerikil-kerikil yang bertasbih dan juga batang pohon kurma yang merintih. Ini semua kita mendapatkan pelajaran bahwasanya terkadang Allah menunjukkan kepada sebagian manusia perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Yang ini semua sebagai bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maknanya apabila kita mendapatkan sesuatu di alam realita kita, ya, dalam kehidupan kita ada sesuatu perkara yang luar biasa terjadi, ya, mungkin satu anak yang lahir dengan kemampuan luar biasa, anak lahir dengan bisa berbicara misalkan, atau apa sajalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan, adat kebiasaan manusia, maka seorang mukmin harus memahami bahwasanya itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kepada kita akan kekuasaannya, yang seharusnya hal itu menjadikan kita semakin, yakni, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa takut kepada Allah taala, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu di antaranya adalah kejadian-kejadian bencana, ya, alam, ya, seperti gempa bumi, ya, tanah longsor dan lain sebagainya, ya. Maka itu semua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah taala yang Allah tunjukkan kepada kita, yang tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara faedah pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang kita baca, yang keempat adalah bahwasanya makhluk-makhluk Allah yang kita kenal dengan benda-benda mati, ya, seperti batu, ya, ternyata memiliki rasa takut kepada Allah taala. Batu, gunung, bumi, ya, ini semua memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini memberikan faedah kepada kita, mengharuskan kita sebagai makhluk yang telah dianugerahi akal dan mendapatkan syariat dari Allah taala, semestinya lebih merasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana tidak, sedangkan kita itu diberi syariat, ya, kita diberi perintah, diberi larangan, dan barang siapa yang tidak melaksanakan perintah tersebut atau melanggar larangan, maka dia akan mendapatkan siksaan Allah taala. Inilah amanah, ya, sehingga mestinya kita lebih merasa takut daripada benda-benda mati tersebut, karena amal perbuatan kita di dunia ini dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya, sehingga hendaknya kita tuh merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi
rasa takutnya benda mati tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, kita ambil faedah dari perkataan terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala, bahwa kita wajib untuk memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan makna zahirnya selama tidak ada dalil sahih yang memalingkan dari makna zahir tersebut, ya. Jadi ini merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman terhadap kitab suci Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalil apa saja yang datang dari Al-Quran kita fahami sesuai dengan makna zahirnya. Ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan juga apa yang datang dari Rasulullah SAW kita imani sebagaimana zahirnya, kecuali apabila datang dalil lain yang memalingkan dari makna zahir tersebut. Karena kita yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu berada di dalam bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling fasih. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW sangat mampu untuk menuturkan sesuatu kehendak yang ingin dia sampaikan dengan bahasa yang difahami oleh manusia secara zahirnya. Maka kita wajib memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan makna zahir tersebut, ya. Dan apabila ada dalil lain yang memalingkan dari makna zahir tersebut, maka kita beralih kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Wallahu ta'ala alam. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan yang ke-13 ini, dari bait syair yang ke-6. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya biiznillah tabaraka taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.